Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Handini dengan NIM 630302124 dari Akuntansi Syariah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat menarik terkait tugas mata kuliah manajemen risiko. Topik ini tentunya sangat relevan dan penting untuk dipahami, jadi pastikan tonton sampai akhir. Sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi, tentunya kita harus mengetahui apa sih manajemen risiko itu. Risiko sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi atau perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Sedangkan manajemen sendiri merupakan proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Herman Darmawi 2006 menyatakan bahwa manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Suatu peristiwa bisa disebut sebagai risiko jika terdapat ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa tersebut. Ketidakpastian ini dapat berupa berbagai hal seperti kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut, dampaknya, serta kemungkinan variasi dari hasil yang diharapkan. Tujuan manajemen risiko. Tujuan utama dari manajemen risiko yaitu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi sehingga organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Tujuan yang pertama yaitu melindungi aset. Melindungi aset organisasi termasuk manusia, properti, keuangan, reputasi, dan sumber daya lainnya dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko. Tujuan yang kedua yaitu mengurangi kerugian. Mengurangi atau meminimalkan kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko, baik dalam bentuk kerugian finansial, kerugian operasional, atau kerugian lainnya. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan keputusan strategis, menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai risiko kepada para pemangku kepentingan organisasi sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Tujuan yang keempat yaitu peningkatan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi dengan mengurangi gangguan atau kegagalan yang disebabkan oleh risiko. Tujuan yang terakhir yaitu menjaga kelangsungan operasional. Menjaga kelangsungan operasional organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mengancam kontinuitas kegiatan bisnis. Proses manajemen risiko. Proses yang pertama yaitu dengan identifikasi risiko. Perusahaan sangat penting untuk melakukan identifikasi sebanyak mungkin faktor risiko yang bisa muncul. Dalam lingkungan yang menggunakan alat manual, risiko ini dicatat secara manual, sementara jika organisasi atau perusahaan memiliki solusi manajemen risiko yang digunakan, semua informasi ini dapat dimasukkan langsung ke dalam sistem. Proses yang kedua yaitu analisis risiko. Ruang lingkup risiko harus ditentukan. Penting juga untuk memahami hubungan antara risiko dan berbagai faktor yang ada dalam organisasi. Ada risiko yang dapat membuat seluruh bisnis terhenti jika itu terjadi, namun juga ada risiko yang hanya menimbulkan ketidaknyamanan kecil saja berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Proses manajemen risiko yang ketiga yaitu penilaian risiko. Risiko perlu diberi penilaian sehingga dapat diberi peringkat untuk mengetahui mana yang diprioritaskan. Sebab sebagian besar solusi manajemen risiko memiliki kategori risiko yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat keparahan risikonya. Proses yang keempat yaitu solusi yang diterapkan. Setiap resiko perlu dihilangkan atau diminimalisir sebaik mungkin. Hal ini dilakukan dengan mencarikan solusi setiap resiko dari para ahli di bidangnya. Proses yang terakhir yaitu pemantauan resiko.
mengontrol alternatif solusi yang dipilih agar berjalan dengan baik. Dengan melakukan kontrol akan membantu perusahaan untuk bisa mengevaluasi jika terjadi kekurangan. Tidak semua resiko dapat dihilangkan begitu saja dan beberapa resiko akan selalu ada. Contoh resiko yang perlu dipantau secara berkala yaitu resiko pasar dan resiko lingkungan. Jenis resiko. Yang pertama yaitu resiko bisnis, yaitu resiko yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Contoh manajemen resiko bisnis ini misalnya dengan menerapkan K3, pengawasan proses capital budgeting, pelatihan sumber daya manusia, dan sebagainya. Resiko yang kedua yaitu resiko geografis, yaitu resiko akibat lokasi fisik perusahaan, misalnya lokasi rawan gempa, tsunami, longsor, dan jenis bencana alam lainnya. Contoh manajemen resiko yang bisa dilakukan perusahaan untuk jenis resiko ini, misalnya mitigasi bencana, simulasi, dan asuransi aset. Resiko yang ketiga yaitu resiko politik, yaitu ancaman-ancaman yang terjadi akibat kondisi politik dan kebijakan suatu negara. Contoh resiko politik misalnya anomali kebijakan, konflik perebutan kekuasaan, dan sebagainya. Resiko selanjutnya yaitu resiko ketidakpastian ekonomi. Selain resiko politik, jenis resiko yang juga dialami perusahaan adalah resiko ketidakpastian ekonomi nasional. Misalnya terjadi inflasi, ketidakstabilan nilai mata uang negara, bubble ekonomi, dan masalah ekonomi makro lainnya. Resiko yang terakhir yaitu resiko persaingan. Jenis resiko terakhir dan kerap dialami bisnis adalah resiko persaingan, yaitu resiko yang ditimbulkan oleh kerasnya kompetisi dalam industri. Beberapa contoh manajemen resiko perusahaan untuk menghindari jenis resiko ini, misalnya dengan memiliki tim advokasi bisnis dan menyiapkan strategi antisipasi gerakan kompetitor. Contoh kasus manajemen resiko yaitu pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global oleh Bank Indonesia. Sejak tanggal 14 Desember 2004, Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha BKU PT Bank Global Tbk. Akibatnya sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik memegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Ditambah lagi, bank dan pihak lain yang memiliki tagihan, nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Kalau mereka terkena PHK, tentu akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu juga akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, terutama sektor real. Sehatnya sebuah bank tidak hanya berpatokan pada aset atau modal saja, namun juga harus memperhitungkan faktor manajemen risiko yang meliputi 8 faktor, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Tidak sedikit para bank yang tidak bisa mengelola manajemen risiko dengan baik, sehingga terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian bank. Hal terpenting dari kasus-kasus pembukuan bank adalah mempelajari bagi pemilik maupun pengurus bank untuk bercermin diri dalam pengelolaan keuangan dan manajemen perbankan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, serta diharuskan menerapkan prudential banking principle. Cukup sekian dan terima kasih pemaparan materi mengenai manajemen risiko. Sebelum saya akhiri, ada pantun untuk menutup video kali ini. Burung bil, burung cendrawasih, bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.